Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview pelajaran hukum pidana bab ke-2 tentang tindak pidana atau Strafrecht atau delik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wirobi Mahdavi, kelas 2 non reguler, NPM 7420120162. Pengertian tindak pidana: lebih banyak digunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya: satu, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah TP. Dua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah TP atau tindak pidana. Tiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah TP dibanding perbuatan pidana. Contoh: 1. Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955 tentang TP ekonomi. 2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan lain-lain. Pengertian tindak pidana: menurut pengertian yang berbeda, istilah kejahatan atau perbuatan jahat dilihat dari isinya terdiri dari: pertama, perbuatan pidana atau criminal act. 2. Pertanggungjawaban pidana, criminal responsibility atau criminal liability. 3. Pada akhirnya baik dualitis maupun monitis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana: unsur objektif, diantaranya perbuatan atau kelakuan akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur yang memberatkan, dan unsur tambang yang menentukan tindak pidana. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Unsur subjektif, diantaranya kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dan perasaan takut. Unsur ini tidak selalu harus ada di dalam rumus delik. Mungkin saja ada hanya satu atau dua. Mungkin saja terperinci secara jelas, mungkin saja implisit. Unsur yang terdapat dalam diri perilaku: 1. Kesengajaan atau bahasa Latinnya dolus atau bahasa Belandanya opzet. 2. Niat memiliki pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik. Terdapat dalam rumusan delik, penuntut hukum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, harus dibuktikan di pengadilan. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. 2. Elemen unsur delik tidak terdapat dalam rumusan delik. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai tindakan harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Penuntutan umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. 5. Apabila hukum merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh. Teknik atau cara meneruskan tindak pidana: hanya memberikan nama yuridis. 2. Menentukan unsur-unsurnya. 3. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta. Subjek tindak pidana hanya manusia dan korporasi. Jenis tindak pidana menurut KUHP: 1. Kejahatan is different. 2. Pelanggaran obtrusion. Dan menurut doktrin, delik formil dan delik material, delik commission, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.